Renungkan kembali firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan mengawali pekan yang baru ini, hari yang baru, berkat yang baru, kami menyambutnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berterima kasih Tuhan atas tuntunan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Penyertaan-Mu ya Bapa, memberkati apa saja yang kami lakukan. Kami melakukannya didorong oleh kerinduan kami bersama untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu yang menjadi sumber sukacita, kekuatan, dan berkat yang membuat hidup kami semakin bermakna, bermanfaat, dan juga memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersambut firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Memberkati kami kembali, dan biarlah seluruh hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku semua yang selalu terjaga kesetiaan kita bersama ya dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita sebagai tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus. Terima kasih saudara-saudaraku. Baiklah, kembali lagi kita akan melanjutkan bagaimana kita menyelesaikan kitab Galatia sebagai sumber berkat yang telah memenuhi ya setiap hati dan pikiran kita dengan begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapatkan, berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat surgawi yang dapat kita lihat saudara-saudaraku, di mana Kristus dipermuliakan di dalam sorga, tapi kita dapat melihat kemuliaannya, wajah sinar cahaya yang terpancar dari setiap pengetahuan akan kebenaran yang kita bisa percayai sepenuhnya. Demikianlah kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku sangat luar biasa ya, di menjelang di penghujung dari kitab Galatia, di mana kita kemarin sudah sampai di ayatnya yang ke-11 ya. Saya akan membacakan kembali saudara tentang pentingnya firman yang tertulis sebagai patokan, sebagai kanon yang memberikan kepada kita batasan yang jelas tentang yang mana yang disebut firman Tuhan, yang mana yang tidak termasuk ya, hal-hal yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai firman yang diberikan bagi kita untuk mengetahui seluruh rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan sekali lagi Galatia pasal 6 ayat 11 ya, masih ayat 11 ya Saudara, satu ayat saja ya, kita baca bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sekali lagi, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi saudaraku sekali lagi bahwa ya itulah kebaikan Tuhan kepada kita semua saudara-saudaraku melalui tulisan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus merupakan wahyu yang khusus. Amin. Ya, wahyu yang khusus tentang rahasia kehidupan yang baru yang Tuhan telah
rencanakan sebelum dunia dijadikan, amin, menjadi sumber berkat buat kita anak-anaknya, orang-orang percaya saat ini. Ini adalah merupakan satu berkat yang khusus bagi kita untuk dapat mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus saat ini. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi seandainya Rasul Paulus tidak menuliskan firman rahasia namanya, ya Bapak Ibu Saudara, yang biasa kita singkat namanya sebutan Rosamon, Roma sampai Filemon, kita tidak akan mengetahui secara sempurna apa makna dibalik daripada salib Kristus, amin. Ya, maka pengetahuan kita pun hanya akan banyak memahami tentang bagaimana rencana Tuhan bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, ya, bangsa yang kudus, dan masih akan tetap tertutup bagi bangsa-bangsa lain untuk mengerti, memahami rencana Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kita akan ikut perjanjian atau covenant kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Nah, itu berarti saudaraku, kita harus masih menunggu, ya, masih menunggu kepulihan daripada bangsa Israel. Ya, kalau seandainya Yesus Kristus tidak membukakan rahasia kehendaknya yang berabad-abad tersembunyi, ya, yang belum diketahui oleh para nabi, ya, oleh para rasul, ya, para imam, raja-raja orang Israel, maka apa yang disebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 11-12 itu akan masih terjadi, di mana kita dahulu hidup tanpa Kristus, ya, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat janji, ya, dan tidak mempunyai pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Jadi kita masih jauh, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita masih jauh dari Tuhan. Tapi saudara, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Yesus Kristus naik ke surga, saudaraku, Yesus memanggil satu orang rasul, ya, rasul untuk bangsa lain, di mana Tuhan telah mempunyai rencana sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, bahwa di dalam Kristus Yesus ada program Allah yang berbeda dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya tentang bumi ini, ya, tentang bumi dunia yang Tuhan ciptakan, tempat di mana ada melalui satu bangsa semua orang akan diberkati, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah hal yang mengejutkan bagi para rasul waktu itu, sehingga kita sudah banyak belajar juga, ya, tentang orang-orang Yahudi yang mereka kaget, ya, sangat terkejut sekali mereka. Kenapa bisa bangsa-bangsa lain diselamatkan tanpa melalui berita yang ditetapkan oleh Tuhan, janji Tuhan bahwa melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub keselamatan akan sampai pada bangsa-bangsa lain. Kan itu yang diketahui, kan Bapak Ibu Saudara, ya. Di kitab perjanjian lama kan itu yang menjadi kebanggaan daripada orang Israel, bahwa mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang kudus, mereka mempunyai hukum Taurat. Saudara-saudaraku, ya, mereka mempunyai tanah perjanjian, mereka mempunyai tanah pusaka, ya, mempunyai segala keistimewaan,
ya yang Tuhan janjikan kepada mereka, dan melalui orang Israel lah berita keselamatan dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang ya disampaikan oleh para nabi perjanjian lama maupun para rasul. 12 murid Yesus, ya, mereka dilarang pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi mereka harus fokus saja kepada bangsa Israel. Dan meskipun ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, di mana selama 40 hari ya masih menunjukkan dirinya bersama-sama dengan murid-muridnya, 12 muridnya, ya, meskipun Yesus menyampaikan supaya mereka pergi memberitakan Injil Kerajaan kepada semua bangsa, tetapi Bapak Ibu Saudara, dimulai dari Yerusalem, Yudea, ya, Samaria, lalu sampai ke ujung bumi, itu Bapak Ibu Saudara tidak berhasil dilaksanakan, ya, karena saudara-saudaraku, ya, orang-orang Israel di Yerusalem tetap saja menolak, ya, melalui peristiwa hari Pentakosta, ya, dan seterusnya. Orang-orang Israel tetap menolak, ya, panggilan Tuhan untuk memulihkan mereka sebagai bangsa yang kudus, menjadi sumber pemberitaan keselamatan melalui Injil Kerajaan Sorga kepada semua bangsa. Itu tidak berhasil dilakukan. Siapa yang melakukannya pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara? Ya, Yesus yang melakukannya melalui satu orang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dan itulah, saudaraku, maka kita membaca di Galatia pasalnya yang pertama. Saya baca sekali lagi, ya. Galatia yang pertama disebutkan di ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku, Paulus, bukan menerima Injil itu, tidak menerima Injil itu dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, melainkan tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau wahyu, revelation, daripada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak menerima masukan doktrin dari Petrus, dari Yohanes, dari Yakobus. Dia tidak mendengarkan penjelasan, pembelajaran tentang janji Tuhan melalui Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan seterusnya. Tetapi yang mengajar Yesus Kristus, yang mengajar Paulus adalah, yang mengajar Rasul Paulus adalah langsung Yesus Kristus dari sorga. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita lihat di Galatia pasal 2, di ayatnya yang ke-9, dari ayat 8 dikatakan, karena ia, Yesus Kristus, yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ya, orang-orang bersunat siapa, Bapak Ibu Saudara? Orang Israel, bukan? Ia juga, Yesus juga, yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kepada Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu dia bangsa-bangsa lain, kita, ya, saudaraku, orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9, dan setelah mereka, ya, setelah 12 rasul dan orang-orang Israel, ya, dalam persidangan di Yerusalem itu, ya, melihat, dikatakan, kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami
pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi jelas sekali di sini, Bapak Ibu Saudara, penegasan pembagian tugas yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa pentingnya Bapak Ibu Saudara? Harus ada pembagian di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa dia diutus oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, dan Petrus, Yakobus, Yohanes diutus kepada orang-orang bersunat, orang Israel. Apa pentingnya Bapak Ibu Saudara penegasan itu, saudaraku? Ya, kalau memang sama berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dengan Petrus, apa pentingnya bicara bahwa ada pembagian tugas seperti itu? Ya, sama saja semuanya. Ya, kalau memang tidak ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa harus dibagi-bagi seperti itu, saudara? Ya, justru karena ada pembagian dalam program Allah, ya saudaraku, yang dibawakan sebagai juru bicara Injil Kerajaan Sorga, yaitu Petrus, ya, Yohanes dan Yakobus dan 12 rasul, dan juru bicara untuk memberitakan Injil kasih karunia adalah Rasul Paulus kepada bangsa lain. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya, bahwa mereka harus pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya, Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, ya, Putra dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tidak dapat menjalankan tugas itu. Ya, tetapi Allah justru, ya, menyatakan rahasia, ya, wahyu yang baru, saudaraku. Ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus menulisnya, ya, menuliskannya, yang ditujukan kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan dari situlah kita memahami makna daripada kesempurnaan salib Kristus sebagai jalan keselamatan bagi semua orang saat ini, di mana kita hanya dapat membacanya dari surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Hanya disitulah ada penegasan Allah yang benar-benar menyatakan bahwa saat ini Allah telah mengampuni semua dosa manusia. Allah telah menghapuskan semua dosa manusia, mengampuni semua dosa manusia, dan tidak memperhitungkan lagi pelanggaran manusia itu sebagai hukuman bagi manusia, karena upah dosa adalah maut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu hanya mereka yang percaya saja yang menerima manfaat daripada kasih karunia Allah yang sempurna itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun Yesus Kristus mati mengampuni semua dosa orang, itu tidak berarti bahwa semua orang akan secara dengan sendirinya atau otomatis memperoleh hidup yang kekal. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya yang percaya saja bahwa semua dosanya sudah diampuni. Mereka yang percaya saja apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa sekarang kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam darah Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, bukan orang yang percaya dan berbuat baik. Ya Bapak Ibu Saudara, percaya dan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, bahwa dengan itu dibenarkan oleh darah Kristus. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu sudah pencampuran. Ya, itu sudah mengaduk. Ya, arti makna daripada salib Kristus adalah bahwa semua dosa sudah diampuni Tuhan, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan saudara, sekali lagi, di mana kita bisa menemukan kebenaran yang seperti yang disampaikan
hanya oleh Rasul Paulus di dalam tulisan firman yang dia tuliskan dari Roma sampai Filemon. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kalau kita baca banyak sekali Paulus mengatakan, ya firman inilah surat yang kutulis dengan tanganku sendiri dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, kepada jemaat Allah yang kudus di Roma, kepada jemaat Allah yang kudus di Korintus, kepada jemaat Allah yang kudus ya di Galatia, di Efesus, di Filipi, Kolose, Tesalonika, dan di berbagai tempat-tempat di mana Paulus memenangkan banyak jiwa. Rasul Paulus selalu menyebut orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita saat ini pun karena kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, sebab kita menerima pengudusan oleh darah Kristus Yesus yang telah menyucikan hidup kita dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kita juga menyebut diri kita sama seperti yang Paulus katakan, bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku, ya kita senang mengatakan salam kudus. Amin. Untuk mengatakan apa? Bahwa itu adalah merupakan tanda sapaan, ya tanda sebutan daripada kita orang-orang kudusnya Tuhan untuk mengagungkan ya Injil kasih karunia, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mengatakan salam kudus, itu artinya kita membawa berita tentang darah Kristus di dalam perkataan-perkataan kita itu. Amin. Ya itu Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat satu bagian saudara-saudaraku yang sangat penting, bahwa di zaman Rasul Paulus pun saudaraku sudah terjadi kebingungan, ya. Banyak orang yang bingung membedakan saudaraku, ya antara tulisan-tulisan para nabi, ya tulisan para rasul, ya yang lainnya yang difirmankan oleh Tuhan. Banyak yang tidak bisa membedakan yang mana maksud daripada Rasul Paulus dalam surat-suratnya kepada bangsa-bangsa lain, ya saudaraku. Sehingga saudaraku ada terjadi bahkan sampai pada penyesatan, ya pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan berita daripada Injil kasih karunia itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga banyak orang yang tersesat karena mereka tidak bisa membedakan yang mana firman yang Yesus sampaikan kepada khusus bangsa-bangsa lain, yang mana yang firman yang Yesus sampaikan melalui bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, melalui orang-orang Israel, nabi-nabi, ya dan rasul yang memberitakan berita tentang kerajaan sorga kepada bangsa Israel. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Petrus pasal 3. Ya, 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, saya akan membacakan 2 Petrus pasal 3, Saudara. Ya. Ayatnya yang ke ya, kita lihat di ayatnya yang ke-15, ya, ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat dulu. Ya, sebelumnya Saudara, saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan dan menegaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang pengharapan yang Allah sediakan bagi bangsa Israel, bagi bangsa pilihan, bangsa yang kudus, orang-orang bersunat. Itu berbeda dengan pengharapan yang disediakan bagi kita. Bedanya di mana Bapak Ibu Saudara?
Ya, bukan bedanya adalah tentang Tuhannya. Ya, kalau Tuhan kita sama dengan Tuhannya orang Israel, bukan? Bapak Ibu Saudara, sama Bapak Ibu Saudara. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Itu adalah Allah kita bersama-sama. Itu yang Paulus katakan tadi di Galatia pasal 2, di mana dikatakan bahwa setelah Rasul Paulus menjelaskan tentang berita Injil yang berbeda yang dititipkan oleh Yesus Kristus, yang ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk Rasul Paulus sampaikan kepada bangsa lain, dikatakan di situ, maka di dalam persidangan di Yerusalem, ya, mereka berjabat tangan, bersalaman sebagai tanda persekutuan. Amin. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, ya, orang Israel itu diselamatkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus, bukan? Mereka mendapat bagian hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kita juga, bangsa-bangsa lain, melalui Injil kasih karunia Allah, kita juga mendapat bagian di dalam hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan yang sama sebagai tanda persekutuan. Amin. Ya, tapi itu tidak berarti bahwa janji Tuhan mengenai, ya, lokasi tempat kita tinggal di hadapan Allah, ya, itu tidak berarti tempat kita adalah sama dengan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Israel pengharapannya kan mereka berdoa, ya, Bapa kami yang di sorga, ya kan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, pengharapannya adalah, ya, Allah mendirikan kerajaan sorga di bumi bagi mereka. Sementara Rasul Paulus mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Yesus Kristus, ya, untuk membawa kita di dalam peristiwa, melalui peristiwa pengangkatan di awan-awan. Amin. Rapture, pengangkatan di awan-awan, Bapak Ibu Saudara, menuju, ya, rumah Bapa di surga yang di atas. Amin. Rumah yang kekal yang di atas. Tapi ada juga rumah milik Tuhan yang kekal juga di bumi. Ya, itulah yang Rasul Petrus katakan di ayat 13. Ayat 13, 2 Petrus pasalnya yang ketiga di ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Allah, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Kita, ya, biasanya orang kalau ditanya siapa kita di situ, ya, kita orang Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu juga orang Kristen karena pengertian Kristen adalah pengikut Kristus. Orang-orang Israel yang percaya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya, ya, mereka juga orang Kristen. Tapi pengharapan mereka kan di bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Rasul Petrus di sini, ya, di bumi yang baru, dan berlanjut dengan Yerusalem yang baru, saudara-saudara. Nah, itu bukan kesana penjelasan saya khusus pada pagi hari ini, ya, tetapi yang mau saya sampaikan tadi adalah bagaimana di zaman Rasul Paulus itu banyak orang yang bingung, ya, membedakan, Bapak Ibu Saudara, ya, apa tujuan daripada berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan apa yang sudah mereka dengar dulu dari 12 Rasul Kristus. Saudaraku, mereka menjadi bingung dan bahkan tidak sedikit malah membuat penafsiran-penafsiran yang keliru yang membawa banyak orang menjadi sesat karena mereka tidak memahami makna daripada tulisan firman yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-15. Jadi Petrus juga mengakui hal itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih,
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Ya, jadi Rasul Petrus juga mengakui tulisan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, ayat 16. Hal itu dibuat oleh Rasul, dikatakan hal itu dibuat oleh Rasul Paulus dalam semua suratnya. Amin. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia. Ya, inilah tulisan tanganku sendiri. Ya, juga dikatakan kepada jemaat Kolose. Ya, inilah tulisanku sendiri. Ya, kepada jemaat Tesalonika juga dia mengatakan bahwa ada tanda-tanda ya daripada tulisan Rasul Paulus itu. Di situ ada identitasnya, dan itu ada hal-hal yang khusus di situ kalau orang membaca dengan baik. Tapi dikatakan Petrus katakan di sini, ya, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara ini, perkara-perkara tentang masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ya, dalam surat-suratnya itu, dalam surat-surat Rasul Paulus, mana surat-surat Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara? Dari Roma sampai Filemon, 13 surat, Rosamon, ya, ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak pernah mengatakan ada hal-hal yang sukar dipahami dari tulisan-tulisan Petrus, tulisan-tulisan Yohanes, firman yang disampaikan oleh Yakobus, oleh nabi-nabi. Nggak pernah Rasul Paulus mengatakan bahwa dia merasa sukar untuk memahami itu. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Boleh Bapak Ibu Saudara baca di dalam semua firman Tuhan dari Alkitab. Ya, tidak pernah Rasul Paulus mengatakan dari kitab Roma sampai Filemon, ya, Paulus tidak pernah mengatakan saya sukar memahami, sulit saya memahami tentang firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Enggak, tidak pernah Rasul Paulus mengatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Rasul Petrus Bapak Ibu Saudara, dia katakan apa di situ? Dalam surat-suratnya, surat-surat Rasul Paulus, ada hal-hal yang sukar dipahami, ya, yang sulit dimengerti. Kalau bukan Rasul Paulus yang menjelaskan, mereka akan bingung. Itulah makanya terjadi persidangan para rasul, ya, pertemuan para rasul di Yerusalem. Karena mereka selalu salah paham Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu mencampur adukkan, ya, pemberitaan yang sudah mereka sampaikan rasul-rasul Kristus kepada bangsa Israel tentang Injil Kerajaan Sorga, ya, dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus, Injil kasih karunia Allah kepada bangsa lain, itu tidak boleh dicampur adukan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan tadi, ada hal-hal yang sukar dipahami dalam surat-surat Rasul Paulus, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang tidak memahami, ya, tulisan-tulisan Rasul Paulus, Roma sampai Filemon, kalau tidak mengerti isinya dengan baik, itu akan menjadi sumber kekeliruan dan bahkan kesesatan, akan diputarbalikan dan menjadi kebinasaan dikatakan bagi banyak orang. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saat ini kalau saudara mendengarkan firman yang disampaikan oleh seseorang, lihatlah di situ dalam pemberitaannya itu, apakah itu menekankan tentang, ya, ciri khas daripada berita kebenaran yang disampaikan Rasul Paulus tentang rahasia yang dibukakan, yaitu mengenai salib Kristus, ataukah berbicara tentang hal-hal yang lain, hal-hal yang duniawi, ya, dan sebagainya Bapak Ibu Saudaraku, ya, maka tandailah bahwa itu adalah
merupakan berita yang disampaikan secara campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Dan itu apa? Kalau campur aduk itu apa? Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dibedakan yang mana yang untuk bangsa Israel, yang mana untuk bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, kalau pemberitaan seseorang tidak memilah, tidak membagi itu, ingatlah Bapak Ibu Saudara, orang itu belum mengerti, belum memahami tentang rencana Tuhan dan bagaimana mengajarkan tentang firman yang dibagi dengan tepat sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera bagi para pendengarnya. Amin. Nah, itulah sebabnya saudara dan saya harus bertekun terus belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak menjadi orang yang mengambil bagian di dalam penyesatan, atau orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan tetapi mengacau balaukan iman orang. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang percaya yang memperjelas, amin, memperjelas pengertian orang lain kepada firman Tuhan, pada rencana Tuhan, sehingga orang lain yang mendengarnya benar-benar bisa menerima keselamatan hidup yang kekal, dan bukannya menjadi keliru imannya, keliru pengharapannya. Orang-orang yang mendengar harus benar-benar terberkati dari berita firman yang saudara dan saya sampaikan. Amin. Dan itu akan membuat saudaraku hal itu bisa terjadi, di mana saudara bisa membuat orang lain menjadi sangat jelas memahami firman Tuhan. Kalau saudara belajar terus tulisan-tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma sampai Filemon. Amin. Selagi saudara kurang berminat membaca, selagi saudara dan saya kurang berminat memahami tentang tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus, yang terjadi seperti yang dikatakan Petrus tadi adalah apa? Maka akan bisa memutarbalikkan kebenaran dan menjadi orang-orang yang memberitakan tentang kesesatan dan membuat banyak orang yang menjadi jauh dari kebenaran, bukannya tambah dekat kepada Kristus, tetapi menjadi lebih dekat kepada dunia dan kegelapan kesesatan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi untuk apa kita terus, Bapak Ibu Saudara, harus kita bangun di pagi hari, kita menyanyi memuji Tuhan, kita berdoa, kita sama-sama saudaraku mendengarkan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Karena hanya dengan kita mengerti firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, saudaraku, kita bisa menempatkan kebenaran firman itu sesuai dengan maksud Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak saat ini pengkhotbah-pengkhotbah, kalau kita dengar dia membaca satu bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, diambil dari kitab Roma, kitab Korintus, kitab Timotius. Tapi entah apa penjelasannya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan pengkhotbah, jauh panggang dari api, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pengkhotbah-pengkhotbah zaman sekarang ini hanya ingin mau menyenangkan hati manusia dan bukan mau menyampaikan kebenaran, supaya banyak orang tertarik dan memberikan pujian kepada pengkhotbah, Bapak Ibu Saudaraku, tepuk tangan, kemudian tertawa, Bapak Ibu Saudara, happy, senang-senang dan seterusnya. Sudah selesai, itu sudah mantap itu, nanti dia akan dipanggil lagi berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Wah, bagus sekali khotbahnya, firman Tuhan bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Semua kita tertawa-tertawa. Dari awal khotbah sampai 1 jam terus kita tertawa. Itu bagus sekali itu firman Tuhan. Pendeta itu sangat luar biasa. Pengkhotbah itu benar-benar diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang mengatakan seperti itu, kita sudah bisa tebak bahwa dia tidak mengerti membedakan apa yang firman Tuhan yang benar-benar bermanfaat dan apa yang hanya sekedar untuk menyenangkan dan membuat happy saja.
Dan kebanyakan orang beragama Kristen saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada di level itu. Di level mana? Hanya mendengar dan ingin hal-hal yang menyenangkan hatinya saja. Ya, karena memang banyak orang saat ini sudah stres karena tekanan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jadi ya lebih senang orang sekarang ini mendengarkan stand up comedy, ya, yang berbau-bau stand up comedy, Bapak Ibu Saudara, yang membuat tertawa, ya, senang-senang, ya, jangan ada firman yang mengoreksi, ya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita bilang, ya, kita saksikan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, mengampuni semua dosa. Kita adalah orang kudus, kita pasti masuk surga, tidak ada kehilangan keselamatan. Ya, sekali selamat, selamat untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau itu saudara beritakan, saat ini banyak orang menolak dan menganggap itu adalah sesat. Langsung bisik-bisik di belakang. Itu tidak benar itu. Ya kan? Itu tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam Roma pasal 6 ayat 10 dia katakan apa? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan yang kudus dan kehidupan bagi Allah. Dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan kita telah menerima segala berkat rohani yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini untuk semangatnya saudara-saudaraku. Ya, tetaplah terus konsisten. Ya, kita membaca tulisan-tulisan, surat-surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Maka saudara, pikiran saudara dan saya akan mendapatkan pengertian tentang kehendak Allah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini, saudaraku, ya, kita akan cukupkan dulu. Besok kita akan lanjutkan lagi. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat untuk semua saudara-saudaraku. Ya, biarlah segala berkat Tuhan memenuhi kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, ya, bahwa firman-Mu akan terus meneguhkan hati dan pikiran kami semuanya, orang-orang percaya-Mu, supaya kami dikuatkan menghadapi berbagai tantangan persoalan dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Roh Kudus menyediakan jalan keluar, solusi bagi kami dalam setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Kami hanya mengandalkan hikmat dari Tuhan. Ajar kami, didik kami Tuhan, untuk selalu bersandar pada kuat kuasa firman Tuhan yang tertulis adalah patokan bagi kami, adalah merupakan ukuran bagi kami, sumber pengertian yang absolut, yang bagi kami adalah merupakan kebenaran Allah itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Salam sehat semuanya. Salam kudus buat kita semua.